Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Al-asatidah al-kiram, ahibbai wa a'izzai fillah, at-tullab wa talibat bima'ahad al-muqaddasah li tahfizil Quran. Mudah-mudahan semua santri-santriyah selalu diberikan istiqamah, diberikan kebaikan, hafalannya terus bertambah, murojaahnya semangat. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran itu kalau diringkas isinya banyak sekali, tapi kalau mau disimpulkan ibarat rumah, ada ruang tamunya, ada kamar tidurnya, ada dapurnya, ada garasinya, ada tamannya. Rumahnya luas, tapi kalau mau dikotakkan lebih kurang ada 5 isinya. Isi yang pertama adalah tentang tauhid, yang sebelumnya orang kafir musyrik itu meyakini Tuhannya banyak sekali. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Waktu Nabi Muhammad SAW membebaskan kota Makkah, ketika itu jumlah Tuhannya dari batu, dari kayu, dari emas, dari besi, dari perak berjumlah 360 Tuhan. Banyak sekali. Maka dalam Islam diajarkan, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Seandainya di langit dan di bumi itu ada Tuhan selain Allah, maka pastilah langit dan bumi itu hancur. Ibarat mobil tidak mungkin supirnya ada 2. Kalau supirnya ada 2, satu mau belok kanan, satu mau belok kiri, mobil tabrakan. Betul? Maka dalam Islam melalui Al-Quran dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illa huwa. Hanya dia saja, tunggal, esa, tidak berbilang. Ada yang mengatakan namanya dewa, ada yang mengatakan namanya Tuhan, ada yang mengatakan namanya God. Maka dalam Islam, dalam Quran diajarkan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama, itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, yang selalu kita baca dalam doa. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, sampai Ya Sabur, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Idza da'autahu ya Rahman faqad wasaftahu birrahmah. Kalau kita panggil dia ya Rahman, artinya engkau yang maha penyayang. Idza da'autahu ya Aziz faqad wasaftahu bil izzah. Kalau kita panggil dia ya Aziz, maka kita sedang menyebutkan sifat izzah. Tapi kalau kita panggil ya Allah, laqad wasaftahu bi jami'i sifati kamalihi wa jalalihi. Ketika kita sebut ya Allah, maka itu berarti kita sudah menyebut semua sifat al-jamal yang indah, al-kamal yang sempurna. Maka kita sebut selalu dalam doa kita ya Allah atau Allahumma. Namanya Allah. Siapa nama dia? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia mengurus hidup saya, mengurus hidup ustaz, mengurus hidup santriah? Al-Hayyu Al-Qayyum. Apakah Allah itu mengantuk, Allah itu tertidur, Allah itu capek? La ta'khudhuhu sinatun wala naum.
Kalau bupati punya wilayah kekuasaan kabupaten, kalau camat punya wilayah kekuasaan kecamatan. Kalau Allah itu kekuasaannya lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Adik-adik santri ditolong oleh ayah, ditolong oleh ibu, ditolong oleh ustadz, ditolong oleh ustazah. Semua tidak bisa menolong kecuali dengan izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ustadz hanya tahu apa yang ada di depan, apa yang ada di atas, apa yang ada di belakang ustadz tidak tahu. Sedangkan Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Bagaimana dengan kekuasaan Allah? Kekuasaan presiden hanya di Indonesia saja. Di Australia, di Amerika, di Eropa dia tak kuasa lagi. Sedangkan kuasa Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Apakah sulit bagi Allah memberi makan cacing di dalam tanah, memberi makan semut di dalam lubang kayu? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu mengapa ayat kursi ayat yang ditakuti oleh setan, karena kalau orang membaca ayat kursi kuatlah tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabliyah subuh itu tauhid. Sebelum orang masuk kantor, sebelum orang pergi ke pasar, sebelum orang jaga ruko, yang dikuatkan tauhidnya dulu. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Diulang 2 kali. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Di rakaat kedua kita kuatkan ke dalam. Rakaat pertama tadi keluar, rakaat yang kedua ke dalam. Siapa Allah yang kita sembah? Qul huwallahu ahad. Allah esa, tunggal, tidak berbilang. Tidak ada Lata, tidak ada Uzza, tidak ada Manat, tidak ada Hubal, tidak ada Jibti, tidak ada Taghut, tidak ada Naham. Tidak boleh menyembah pohon kayu, tidak boleh menyembah binatang, tidak boleh menyembah hantu, tidak boleh menyembah setan. Yang disembah hanya la ilaha illallah. Itulah isi yang pertama dalam Al-Quran adalah tauhid. Semua nabi-nabi itu mengajarkan la ilaha illallah. Nabi Musa la ilaha illallah, Nabi Isa la ilaha illallah, Nabi Ibrahim la ilaha illallah. Bedanya pada syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini isi yang pertama. Yang kedua, isi Al-Quran adalah hukum. Jadi kalau kitab-kitab yang sebelumnya tidak ada hukum, yang ada hanya puji-pujian, doa-doa. Dalam Al-Quran ada hukum. Pencuri, adik-adik hafal semua ayatnya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Memotongnya itu al-wasri di sini. Potong. Lalu kemudian pezina, mohon maaf. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki, mohon maaf, pezina perempuan laki-laki, kalau dia belum menikah maka dia dicambuk 100 kali. Kalau dia mati pada cambukan yang ke-60 cukup karena sudah mati. Tapi kalau dia tetap hidup sampai 100 berarti dia sudah selesai. Sedangkan kalau dia sudah menikah, dijelaskan dalam hadis, az-zaniyatu waz-zani asy-syaikhatu wasy-syaikhu idza zanaya farjumuhumal battah. Ditanam ke dalam tanah sebelah badannya, habis itu dilempar pakai batu, dilempar batu sampai mati, sampai meninggal dunia. Itu di dalam Islam ada hukum. Orang yang baik-baik dituduh melakukan perbuatan zina. Walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik. Walam ya'tu bi arba'ati syuhada, mereka tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Fajliduhum thamanina jaldah, maka cambuklah mereka 80 kali cambuk. Kalau berzina belum menikah 100 kali cambuk. Tapi kalau menuduh 80 kali cambuk. Antara yang menuduh dengan yang melakukan
hanya beda 20 kali cambuk. Cambuknya dengan cambuk yang dipakai untuk mencambuk kuda. Kalau tidak ada cambuk kuda, pelepah pohon kurma. Kalau tak ada pelepah pohon kurma, pelepah pohon kelapa, dikiaskan kepada pohon kurma. Jadi Islam memberikan hukum yang jelas. Bagaimana dengan orang yang membunuh? An-nafsu bin nafsi, nyawa dibalas nyawa. As-sinnu bis-sinni, gigi dibalas gigi. Dipatahkan gigi kita, maka ada namanya hukum qisas, patah juga gigi dia. Al-ainu bil-aini, mata dibalas mata, nyawa balas nyawa, mata balas mata, gigi balas gigi. Wal juruha qisas, kalau dia melukai pipi kita, dilukai juga. Jadi Islam memberikan efek jera. Hakim menetapkan keputusan hukum kepada orang. Maka dalam Islam diajarkan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Sebab ada hukum-hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua hukum diberikan karena kebaikan-kebaikan. Kalau percaya kepada Allah, maka yang dipakai adalah hukum-hukum yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya perlu uang. Kebetulan santri uangnya banyak. Amin. Saya mau pinjam uang, maka mesti ada hukum. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Maka mesti ada yang menulisnya. Wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah diangkat seorang penulis yang adil. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah, yang menulis itu hendaklah dia menulis sebagaimana yang sudah diajarkan Allah. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum, hendaklah ada 2 orang saksi laki-laki. Illam yakuna rajulaini, kalau tidak ada 2 orang laki-laki, farajulun, 1 orang laki-laki, wa mar'atani, 2 orang perempuan. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra, seandainya yang satu ini lupa tanggal berapa kemarin catatnya, maka ada yang mengingatkan. Nah, ini adalah hukum-hukum Allah. Begitu juga dengan hukum warisan. Meninggal seorang suami, antum nanti akan selesai tamat pondok, akan menikah, akan kerja, akan menikah, punya istri. Meninggal suami, meninggal istri, maka Islam ada hukumnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, kamu para suami dapat 50% harta warisan istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u, kalau ada anak maka suami dapat 1/4. Jadi kalau harta istrinya PNS, istrinya kerja, warisannya banyak, uangnya 1 miliar, maka suami dapat 50%. Kalau ada anak 1/4, 250 juta. Itu semua diatur dalam Islam. Kenapa? Karena tidak bisa hanya sekedar akhlak, sopan santun. Kalau tidak ada hukum, orang bisa kelahi. Yang pertama, akidah tauhid, la ilaha illallah. Yang kedua, hukum untuk menjaga kehidupan sosial kita. Kalau orang semua sudah baik, itu nanti di surga. Kalau di dunia ini ada orang jahat, ada orang curang, ada orang tipu, ada orang bohong, pedagang, dia main-main timbangan, maka ada hukumnya. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang main-main timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, kalau dia membeli, dia mau penuh timbangan, jangan sampai kurang 1 kilo, jangan sampai kurang 1 mata. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau dia yang nimbang untuk orang, dia selalu merugikan orang, timbangannya curang. Waktu kita lihat timbangannya penuh, begitu dibawa pulang ke rumah ternyata 9 on, timbangannya curang. Nah, jadi Islam ini mengatur supaya orang jujur, adil, amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, Allah memerintahkan supaya kita menunaikan amanah pada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, kalau menetapkan hukum maka tetapkanlah hukum dengan adil. Yang pertama tauhid, yang kedua hukum, yang ketiga
isi Al-Quran itu adalah doa-doa. Doa minta anak supaya keturunan yang sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan anak-anakku. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim membacakan doa itu 86 tahun. Setelah 86 tahun barulah lahir anaknya, namanya Ismail. Setelah itu dia berumur 99 tahun, barulah lahir anaknya yang kedua, namanya Ishak. Jadi antara Ismail dengan Ishak jaraknya 13 tahun. 86 dengan 99 tahun. Doa Nabi Zakaria sebelum mendapatkan anaknya Yahya, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Doa supaya mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa supaya diberikan Allah beban lebih ringan dari beban orang sebelum kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal. Doa minta supaya hatinya jangan sampai dibolak-balikkan, paginya baik, solehnya jahat. Rabbana la tuzil qulubana ba'da id hadaitana. Doa supaya diberikan Allah, doa ibadur rahman. Ibadur rahman, hamba-hamba yang baik-baik, diberikan keturunan yang baik, anak-anak keluarganya sejuk dipandang mata dan menenangkan hati. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Waj'alna lil muttaqina imama. Nah, jadi adik-adik kalau kebetulan libur pulang kampung bulan Ramadan, diminta orang berdoa, doa dari ayat-ayat Quran itu aja. Dari mulai awal minta supaya hati jangan berpaling, Rabbana la tuzigh qulubana. Minta supaya anak soleh, Rabbana hablana minas sholihin. Minta keturunan yang baik-baik, Rabbana hablana min ladunka zurriyatan thayyibah. Minta supaya sejuk dipandang mata, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa supaya mendirikan salat, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Doa supaya diberikan saudara-saudara yang baik-baik, Rabbana fir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Doa supaya diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia akhirat, supaya diampunkan dosa-dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa naik kendaraan, Rabbana ftah, supaya diberikan antara kita dengan kaum, dengan umat tidak terjadi konflik. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Nah, jadi Quran itu isinya doa-doa. Jadi baik sekali Quran dikumpulkan ayat-ayatnya yang terkait dengan doa, doa-doa dari Al-Quran disebut dengan doa al-ma'thurat. Yang pertama tauhid, yang kedua hukum, yang ketiga doa-doa, yang keempat kisah. Al-Quran isinya kisah-kisah, maka kita disuruh bercerita tentang kisah-kisah. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ini akal manusia ini, bagaimana memancingnya supaya dia berpikir, memancing akal pikiran manusia supaya berpikir, maka dipancing dia dengan kisah-kisah. Kata Charles Darwin tidak percaya dengan agama. Kata dia tidak ada itu kitab suci. Maka manusia ini semuanya kata dia dari monyet. Nauzubillah, mohon maaf. Monyet yang berevolusi. Awalnya dunia ini isinya air semua. Karena disinari matahari jutaan tahun, akhirnya ikan yang ada di dalam air itu berevolusi naik ke atas darat. Lalu tumbuh bulu-bulunya jadi monyet. Lalu kemudian monyet ini berevolusi dari manusia purba berubah menjadi manusia. Santri Muqaddasah percaya dengan itu. Kita diceritakan dalam Al-Quran bahwa kita bukan dari monyet, kita bukan dari dalam air, kita ini berasal dari surga. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika Allah mengatakan kepada seluruh para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu
Fasajadu, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau bersujud? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, dia tidak mau, wastakbara, dia angkuh dan sombong, wa kana minal kafirin, dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Adam ini datang? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan satu makhluk yang baru, kata Allah. Makhluk itu adalah khalifah. Khalifah artinya pengganti. Abu Bakar disebut dengan khalifah karena dia pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalifatu Rasulillah Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu an. Kenapa kita ini disebut pengganti? Karena kita menggantikan makhluk sebelum kita. Setiap kali Allah menyebut manusia, makhluk ini selalu disebut sebelum manusia. Coba kita lihat dalam Quran. Qul la inijtama'atil jinnu wal insu. Seandainya berkumpul jin dan manusia. Dalam ayat lain, wa ma khalaqatul jinna wal insa. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Dalam ayat lain, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi Al-Qur'an bercerita tentang kisah, bukan cerita tentang kerajaan Majapahit, tentang kerajaan yang ada di Indonesia. Dulu ada kerajaan besar Sriwijaya. Sriwijaya tumbang muncul Majapahit. Majapahit tumbang muncul kerajaan Demak, lalu kemudian muncul kerajaan-kerajaan kecil. Tapi Islam, Al-Quran bercerita jauh, cerita yang lebih tua daripada kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Al-Quran bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak pernah dibunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum. Ada orang lain yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa, yaitu murid Nabi Isa, namanya Yehuza, atau nama Inggrisnya Yudas Iskariot. Diserupakan wajahnya dengan wajah Nabi Isa. Lalu Nabi Isa pergi kemana? Barrafa'ahullah, Allah mengangkatnya ke tempat yang terpuji. Nanti di akhir zaman sebelum hari kiamat, Allah mengirim Nabi Isa lagi turun dan semua orang akan beriman kepadanya. Wa immin ahlil kitab la yu'minanna bihi qabla mautih. Nanti semua ahli kitab, min ahlil kitab, sebagian ahli kitab, la yu'minanna bihi, akan beriman kepada dia saat dia turun sekali lagi, qabla mautih, sebelum dia mati yang sesungguhnya. Sekarang dia belum mati, sedikit sekarang dia hanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tauhid, yang kedua hukum, yang ketiga doa-doa, yang keempat kisah, yang kelima adalah Al-Quran itu mengandung mukjizat-mukjizat ilmiah. Mukjizat ilmiah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Dalam penciptaan langit muncul ilmu astronomi, wal ardi muncul ilmu geologi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam muncul mukjizat namanya ilmu meteorologi, klimatologi dan geofisika. Lalu kemudian bainahuma barzakhun la yabghiyan, antara air laut dengan air sungai tidak ketemu. Seandainya air laut itu masuk ke air sungai dan semua air sungai asin, lalu air bumi asin, maka air Amidas Gontor ini ikut asin. Dan kita hanya cuma 3 hari bisa hidup. Kalau tidak ada beras kita bisa hidup 3 bulan. Kalau tidak ada air kita bisa hidup 3 hari. Seandainya air laut itu masuk ke air sungai dan darat air yang ada dalam tanah ini asin, disedot pakai pipa, semua pipa semuanya air asin, kita cuma bisa hidup hari ini hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumat gak ada lagi orang sholat, mati semuanya. Lalu untuk memisah itu Allah buat ada pemisah. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, antara air laut dengan air asin ada pemisahnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kenapa kamu masih mendustakan nikmat-nikmat Allah? Ini semua diciptakan Allah Subhanahu wa taala, mukjizat-mukjizat. Manusia ini dari nutfah berubah menjadi alaqah, dari alaqah berubah menjadi mudghah, dari mudghah itu kemudian berubah menjadi makhluk yang lain. Lalu kemudian apa kata Allah? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini hanya diketahui oleh dokter spesialis SPOG,
spesialis objin kandungan zaman sekarang. Padahal ini sudah diberitahu kepada Nabi Muhammad SAW 1445 tahun yang lalu. Siapa yang akan membuktikan mukjizat-mukjizat dalam Al-Quran ini? Alumni dari Al-Muqaddasah yang lulus dari Fakultas Kedokteran, insyaallah. Amin. Alumni dari Ma'had Al-Muqaddasah li Tahfiz Quran yang akan lulus dari Fakultas Astronomi, dari Fakultas Meteorologi, dari Fakultas Geologi, karena mereka mengkaji tentang mukjizat ilmiah. Jadi nanti kalau ada yang nanya apa isi Al-Quran, banyak sekali. Tapi Ustadz Somad kemarin menyampaikan ada 5. Yang pertama tauhid, yang kedua hukum, yang ketiga doa, yang keempat sejarah, yang kelima adalah mukjizat ilmiah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Somad ada manfaatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sudah masuk waktu Isya, sudah azan. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Adik-adik semakin semangat untuk menghafal, semangat murojaah, semangat terus sehingga menjadi para penghafal Quran yang memperjuangkan Islam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairal jaza, barakallahu fikum, waffaqakumullah fima yurdi. Mudah-mudahan ikuti terus Ustadz, jangan melawan Ustadz. Keberkahan ilmu pada adab. Al-adab fauqal ilmi. Yang lebih tinggi daripada ilmu adalah adab. Kalau cerita masalah ilmu, iblis lebih tinggi ilmunya. Iblis setara dengan malaikat, tapi dia masuk neraka bukan karena syirik, tapi karena tidak ada adab. Adik-adik insyaallah adalah santri-santri Ma'had Al-Muqaddasah yang beradab. Adabnya kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah akhlak Al-Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.